Bab 63 Kamu tidak berhak mengetahui identitasnya. Valentino, yang dipandang rendah oleh semua orang, berubah menjadi orang dengan status tertinggi di antara semua yang ada di sana saat ini. Bagaimana mungkin? Puluhan ribu mata menatap Valentino dan ada keheningan yang menakutkan di sana. Valentino tidak peduli, dia mengangguk pada Hendrik dan langsung naik ke atas panggung, kemudian menuju ke tengah panggung. Tempat paling sentral itu mewakili posisi orang dengan status tertinggi, ternyata tempat itu milik Valentino. Semua orang terkejut lagi. Maaf, aku terlambat, kata Valentino dengan lembut sambil menjabat tangan Angel. Kali ini, Angel tidak menolak dipegang Valentino atau mungkin dia lupa untuk menolak. Ternyata Valentino tidak membohongi dirinya. Hari itu, Angel sama sekali tidak percaya dan bahkan bertaruh dengan Valentino saat dia mengatakan bahwa dia diundang ke panggung untuk menggunting pita. Akan tetapi pada saat ini, adegan seperti mimpi ini muncul begitu saja di depan matanya. Angel tercengang menatap ke arah Valentino. Dia tahu ini bukan mimpi setelah merasakan suhu di telapak tangan Valentino. Pada saat ini, Valentino tampaknya menjadi sosok dengan status tertinggi dan paling memesona di antara semua orang yang ada di sana. Tidak terlambat, semua pemberianmu, tidak ada yang terlambat. Angel pun menjawab tanpa berpikir panjang. Kalau begitu, Valentino berkata dengan senyum main-main. Kapan kamu akan memenuhi janji taruhan? Bagaimana kalau di sini saja? Wajah Angel langsung memerah dan dengan cepat menarik kembali telapak tangannya. Tentu saja dia tahu apa yang Valentino bicarakan. Saat itu, mereka berdua bertaruh kalau Valentino memenuhi hak untuk menggunting pita di atas panggung, maka Angel akan mencium Valentino. Akan tetapi, Angel berpikir kalau Valentino tidak akan bisa melakukannya, jadi Angel tidak menganggap serius. Namun, sekarang Angel kalah. Angel tersipu malu. Setelah diam sejenak, Angel pun berkata, nanti pulang baru bicarakan. Meskipun suara Angel sangat kecil sampai hampir tak terdengar, Valentino masih bisa mendengarnya dengan jelas. Oke. Valentino tersenyum, lalu memberi isyarat pada Hendrik untuk melanjutkan. Hendrik mengangguk, lalu melanjutkan. Mungkin semua orang bertanya-tanya kenapa saya mengundang Tuan Valentino ke panggung. Karena Maple Rain Real Estate berutang budi pada Tuan Valentino, jadi Maple Rain Real Estate ingin berterima kasih pada Tuan Valentino. Tuan Valentino adalah tamu terhormat Maple Rain Real Estate. Begitu Hendrik mengatakan ini, semua orang yang ada di sana menjadi heboh. Maple Rain Real Estate ternyata berutang budi pada Valentino. Sampah pengangguran ini beruntung sekali. Dulu dia disukai oleh kakek, sekarang dia juga begitu dianggap penting oleh Maple Rain Real Estate. Dia hanya beruntung saja. Robert menggertakkan giginya dengan penuh benci. Semuanya tidak paham bagaimana Maple Rain Real Estate bisa berutang budi pada Valentino, seseorang yang tidak memiliki kemampuan apapun. Akan tetapi, hanya Hendrik yang tahu bahwa Maple Rain Real Estate tidak hanya berutang budi pada Valentino, juga bisa dibilang berutang nyawa. Karena Maple Rain Real Estate ini didirikan oleh Valentino. Kalau tidak ada Valentino, tidak akan ada Maple Rain Real Estate. Bukankah ini termasuk sebuah hutang budi? Namun, Hendrik pasti tidak akan mempublikasikan tentang ini. Pertama, Valentino tidak menyukai profil tinggi seperti itu. Kedua, ini juga permintaan keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya berharap Valentino tidak bergantung pada latar belakang keluarga Wijaya, dan bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk merintis karier. Hal ini adalah ujian keluarga Wijaya untuk Valentino. Jika Hendrik berani melanggar perintah ini, hukumannya tidak akan berat, tapi akan menjadi masalah besar kalau melibatkan Valentino. Semakin Robert memikirkannya, dia semakin tidak senang, karena itu dia tiba-tiba berdiri. Pak Hendrik, aku ingin bertanya, sebenarnya Valentino ini siapa? Robert menggertakkan giginya. Sebenarnya, siapa dia? Begitu kata-kata ini diucapkan, mata semua orang yang ada di sana beralih ke Hendrik. Mereka semua ingin mendengar bagaimana Hendrik akan menjawab. Di mata mereka, Valentino yang dulu adalah sampah yang tak berguna. Sekarang, identitas Valentino sangat misterius. Mungkin bukan hanya sekedar orang berjasa terhadap Maple Rain Real Estate. Karena mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana Maple Rain Real Estate bisa berutang budi pada seseorang seperti Valentino yang tidak memiliki latar belakang dan koneksi apapun. Hendrik tersenyum menghadapi tatapan penuh penantian dari para hadirin. Kemudian dia menatap Robert sambil berkata kata demi kata. Kamu tidak berhak tahu identitasnya. Dalam sekejap, wajah Robert menjadi sangat merah. Dia tidak punya nyali untuk melawan Hendrik, jadi dia duduk kembali dengan enggan. Sedangkan orang lain menjadi lebih penasaran ketika mendengar jawaban Hendrik. Sebenarnya apa identitas Valentino ini? Namun, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Wanita cantik berkaki panjang mengambil mikrofon sambil berkata dengan senyum manis. Upacara pengguntingan pita dimulai sekarang. Bam, 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 bam. Puluhan hingga ratusan konfeti ditembakkan secara bersamaan, semuanya menembak ke arah langit. Pita yang tak terhitung jumlahnya berkibar tertiup angin dan potongan kertas berwarna-warni yang amat banyak berterbangan. Kretek, kretek, kretek. Pada saat yang sama, 100.000 petasan renteng juga dinyalakan, membuat suara yang sangat kencang. Suasana di sana menjadi hidup dan meriah. Dalam situasi petasan yang menggelegar dan ditonton oleh banyak orang ini, Valentino berdiri di tengah, Angel serta Hendrik berdiri di kiri dan kanannya. Mereka memotong pita merah yang panjangnya puluhan meter bersama-sama. Setelah upacara pembukaan selesai,
Hendrik, Valentino serta 9 tokoh berkuasa di kota Neo meninggalkan tempat tersebut terlebih dulu. Valentino tahu bahwa Hendrik ingin menyuruh dirinya berkenalan dengan orang-orang ini, jadi nanti akan lebih mudah mengerjakan segalanya. Hal seperti ini tidak dapat ditolak. Awalnya Valentino ingin mengajak Angel bersamanya, tapi Angel masih ada urusan, jadi Valentino pergi sendirian dengan Hendrik. Di malam hari, Valentino dan Hendrik mengantar 9 bos besar di kota Neo. Valentino, nanti jika kamu ada urusan di kota Neo, jangan ragu untuk menelponku. Teman Pak Hendrik berarti temanku juga. Betul, tidak peduli apakah itu bisnis atau hal lainnya. Selama di kota Neo, katakan saja jika ada masalah. Mereka sangat puas malam ini. Hendrik membuat mereka sangat nyaman. Saat ini, mereka semua sangat bersenang-senang, juga mendekatkan diri pada Valentino. Valentino tersenyum ringan, memanggil mobil untuk mereka serta mengantar mereka pulang. Kota Neo ini bukanlah akhir dari perjalanan Valentino, tapi sebelum itu, tetap harus berhubungan dengan orang-orang yang harus dihubungi. Setelah mengantar mereka, Valentino kembali ke Hotel Four Seasons. Di lantai atas hotel, Valentino berdiri di dekat atap dan bersandar di pagar, Hendrik menenami di belakangnya. Hotel Four Seasons mungkin bukan hotel dengan bintang 5 di kota Neo, tapi ketinggian bangunan ini tidak tertandingi oleh hotel lain. Bangunan hotel ratusan meter ini cukup untuk melihat seluruh kota Neo. Dari sudut pandang Valentino, dia dapat melihat seluruh pemandangan kota Neo yang ramai, lampu-lampu terang di kejauhan dan lampu neon yang sangat terang. Valentino seperti seorang kaisar yang menghadap ke pegunungan, kedua tangannya memegang pagar, tubuhnya sedikit condong ke depan dan mengagumi malam dalam diam. Hendrik memandang Valentino dari belakang dengan perasaan campur aduk di hatinya. Tidak diragukan lagi, kalau identitas asli Valentino terungkap, semua orang di kota Neo yang bertemu dengannya pasti akan memanggil Tuan Muda Valentino. Namun, keluarga Wijaya tidak akan melakukan ini karena anak terlantar pada akhirnya tetaplah anak terlantar. Bab 64 Perubahan Sikap. Walaupun kini sudah tidak ada penerus keluarga dan terpaksa harus menyuruh Valentino kembali, kekayaan keluarga tetap tidak akan diberikan semuanya kepadanya. Namun, sejak kecil Valentino juga tidak suka memperebutkan sesuatu. Dia lebih senang merendah, jadi tidak masalah baginya apakah keluarga Wijaya menunjuknya atau tidak. Tuan Muda Valentino, sesuai dengan perintahmu, selama beberapa waktu ini kita sudah melakukan kontrol bisnis di kota Neo, juga sudah mengambil alih dan membuka banyak toko. Hendrik melaporkan situasi. Baik. Valentino mengangguk-anggukan kepala. Dia tidak banyak bicara. Hendrik tersendat sejenak, lalu dia melanjutkan. Di antaranya ada bisnis perhiasan, pakaian bermerek, beserta toko sekelas pusat perbelanjaan besar. Selain itu, sesuai perintah Anda, kami juga sudah meneruskan nama Nona Angel ke sistem setiap toko. Setingkat pelanggan anggota elitnya dengan total belanja mencapai 6 miliar. Lapor Hendrik, dia merasa sedikit penasaran di saat yang sama. Oke, bagus. Jawab Valentino mengangguk-anggukan kepala, tubuhnya bergerak pelan. Tuan Muda Valentino, aku sedikit tidak paham, tidak bisakah Anda memberitahu masalah ini kepada Nona Angel secara pribadi? Hendrik tetap tidak bisa menahan rasa penasaran di dalam hatinya. Aku ingin dia menerimaku sedikit demi sedikit, bukanlah dengan memberinya sejenis perasaan yang tidak nyata seolah-olah mendapatkan durian runtuh. Aku ingin dia melihat barang yang aku berikan kepadanya sedikit demi sedikit, membuatnya merasakan kalau barang-barang itu, termasuk diriku adalah nyata adanya. Ketika membahas Angel, Valentino tidak dapat menahan kehangatan yang melintas pada matanya yang berbinar-binar itu. Orang lain tidak akan mengerti masalah perasaan. Hendrik tidak paham, sebagai tuan muda keluarga Wijaya dari kota Miracle, kenapa Valentino begitu perhatian terhadap seorang wanita biasa. Namun, hanya Valentino sendiri yang tahu semua masalah yang dia temui selama 3 tahun ini dan segala pengorbanannya bersama Angel. Tapi, Nona Angel selamanya tidak akan tahu kalau tuan muda Valentino tidak mengatakannya. Dia sendiri bahkan tidak tahu sudah membeli barang di toko-toko tersebut. Hendrik sedikit keheranan. Tidak apa-apa, suatu hari dia pasti akan mengetahuinya, kan? Aku rasa itu pasti akan menjadi sebuah kejutan yang menyenangkan. Sudah 3 tahun, sebagai putri terhormat keluarga Kusuma, tapi dia tidak memiliki pakaian dan perhiasan yang mewah, hidupnya berat. Valentino menghela napas dengan pelan, lalu dia berkata lagi. Pak Hendrik, aku ingin memesan Hotel Four Seasons selama 3 hari. Tidak masalah. Hendrik mengiyakan sambil menganggukkan kepala tanpa sedikit pun keraguan. Itu bukanlah masalah yang susah bagi Maple Rain Real Estate. Tanggal berapa? Apa yang harus aku lakukan lagi setelah memesannya? Tanya Hendrik. Tanggal 6, 7 dan 8 bulan ini, aku ingin menjamu seluruh kota. Valentino tersenyum percaya diri. Hendrik terkejut bukan main, tapi dia tidak berani banyak bertanya. Dia hanya menganggukkan kepala untuk mengiyakannya. Di rumah Angel. Setelah berjalan ke dalam, Valentino merasa atmosfer di dalam rumah sedikit berbeda dengan hari biasanya. Makan malam yang lezat tersaji di atas meja. Angel, Mary dan David sedang duduk menunggu di sebelah meja. Mereka sama sekali tidak menyentuh makanan di atas meja itu sebelum Valentino pulang. Ketika orang itu membalikkan kepala melihat Valentino sudah pulang, mereka ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak jadi. Ada tamu yang mau datang ya? Tanya Valentino merasa sedikit terkejut. Sama sekali tidak terpikirkan oleh Valentino kalau mereka sedang menunggu dirinya, karena hal semacam ini tidak pernah terjadi selama 3 tahun ini. Tidak ada. Valentino, kami sedang menunggumu. Angel bangkit berdiri dan pergi menyambut Valentino.
Menungguku. Valentino sedikit keheranan, sungguh sedang menunggu dirinya. Selama 3 tahun ini, untuk perihal makanan, yang ada hanya Valentino yang disalahkan oleh Mary karena terlambat memasak. Tidak pernah terjadi sebelumnya di mana Mary berinisiatif memasak dan menunggu Valentino pulang untuk makan bersama. Hari ini adalah pertama kalinya, sehingga membuat Valentino merasa sedikit tidak nyata. Valentino, cepat ke sini. David juga bangkit berdiri dan menyapanya. Dia bahkan memberikan tatapan isyarat kepada Mary. Dengan kepribadian Mary yang seperti itu, sulit baginya untuk mengubah sikapnya terhadap Valentino dalam sekejap, tapi dia tetap bangkit berdiri dan mengatakan, "Ayo makan." Baik. Hati Valentino sedikit bergetar. Dia juga tidak bersikap sombong dan berjalan ke meja makan. Di mata orang lain, dia adalah orang yang berjasa bagi Maple Rain Real Estate dan sangat dijunjung di seluruh kota Neo. Namun, bagi Angel dan keluarga di rumahnya, dia tetaplah seorang Valentino Wijaya. Ketiga orang itu baru duduk lagi ketika Valentino berjalan menghampiri, kemudian mereka mulai makan. Jarang-jarang David mengeluarkan minuman bir. Dia bersulang dengan Valentino. Bahkan Angel yang jarang minum minuman beralkohol itu juga berinisiatif untuk minum dengan senang hati. Bagi Valentino, makan malam ini adalah kehangatan yang sulit untuk didapatkan. Hari ini Angel banyak berbicara. Dia tidak henti-hentinya membangkitkan suasana di antara Valentino dan Mary. Bisa dilihat kalau dia sangat senang. Benar, 3 tahun yang lalu Valentino adalah bahan lelucon semua orang. 3 tahun kemudian, Valentino berhasil membuat semua bos besar di kota Neo tidak berkutik. Bagaimana mungkin itu tidak membuat Angel merasa bahagia? Saat ini Mary sudah tidak mengkritik Valentino lagi seperti sebelumnya. Dia makan sambil menundukkan kepalanya. Namun, Mary tetap berhenti makan dan memasang telinganya dengan baik ketika Angel bertanya kepada Valentino sebenarnya apa hubungannya dengan Maple Rain Real Estate. Valentino juga tidak banyak mengatakan apa-apa. Dia menghindar dengan mengeluarkan alasan yang pernah dia sampaikan kepada Angel sebelumnya itu. Aku selalu merasa kalau kamu sedang membohongiku. Maple Rain Real Estate sama sekali tidak perlu memohon untuk bekerja sama dengan grup Kusuma, karena ada banyak perusahaan yang lebih kuat daripada grup Kusuma di kota Neo. Bibir merah Angel mengulum sumpit, dia bertanya sedikit keheranan. Bagaimana mungkin Maple Rain Real Estate begitu berterima kasih kepadamu hanya karena kamu telah menyukseskan kerja sama antara 2 perusahaan? Aku juga tidak tahu, barangkali bos besar Maple Rain Real Estate sedikit dungu. Valentino tertawa geli. Tidak boleh berbicara seperti itu. Maple Rain Real Estate adalah perusahaan kerja sama kita. Angel menegur Valentino dan memukulnya dengan sumpit. Suasana di meja makan begitu bahagia, semacam tersirat kehangatan yang tidak bersuara di dalamnya. Usai makan, Valentino pun ingin membereskan meja dan mencuci piring karena sudah terbiasa. David mengeluarkan suara batuk di sebelah. Sekali lagi dia memberikan tatapan isyarat kepada Mary. Mata Mary terbelalak, dia tidak dapat menahan dirinya untuk menunjuk ke hidungnya sendiri. Rasa tidak senang pun memenuhi tatapan matanya. Itu, Valentino, hari ini kamu pasti sudah lelah beramah-tamah dengan Pak Hendrik. Istirahatlah lebih awal, kami saja yang mengerjakan tugas ini. Ucap David mengeluarkan suara batuk. Tidak apa-apa ya, aku sudah terbiasa mengerjakannya. Valentino melambai-lambaikan tangannya. Saat ini, Mary terduduk dan berkata dengan suara yang sedikit kaku. Kamu pergi istirahat saja? Valentino terbengong. Usai termenung beberapa lama, dia baru menganggukkan kepala dengan pelan. Baik. Sekali lagi hati Valentino bergejolak. Segalanya sedang berubah secara perlahan-lahan. Segalanya sedang berkembang ke arah yang baik. Di dalam kamar Angel. Valentino, kamu bisa membohongi ayah dan ibu, tapi kamu tidak bisa membohongiku. Katakan yang sejujurnya, sebenarnya apa hubungan Maple Rain Real Estate denganmu? Angel seolah-olah sedang menginterogasi seorang penjahat. Wajahnya yang cantik terlihat begitu serius. Valentino tersendat sesaat, lalu berkata, hubungan apa? Akulah bos besar Maple Rain Real Estate. Tiba-tiba mata Angel terbelalak lebar. Dia menatap Valentino dengan perasaan tidak percaya. Lalu dia pun tertawa. Kamu ini, aku tidak akan menghiraukanmu lagi. Valentino menggosok-gosok hidungnya merasa tidak berdaya. Kenapa ada kalanya ketika kita mengatakan yang sejujurnya, orang lain malah tidak percaya. Tidak peduli kamu percaya atau tidak, bukankah sudah seharusnya kamu memenuhi taruhanmu? Jantung Valentino berdebar-debar melihat wajah kecil Angel yang merona. Angel berpura-pura bodoh sambil berkata, taruhan? Taruhan apa? Kenapa aku tidak tahu? Valentino tahu benar kalau Angel sedang berpura-pura bodoh, tapi dia tetap mengulang perkataannya dengan penuh ketertarikan. Kamu bilang kalau kamu akan menciumku kalau aku naik pangkat. Saranku kepada orang yang tidak suka, pergilah kalau tidak suka dengan tulisan ini, agar matamu tidak kelilipan. Buku ini ditulis kepada pembaca yang menyukainya. Untuk apa kamu di sini, kalau tidak menyukainya? Bacalah kalau suka, pergilah kalau tidak suka. Jangan saling merusak suasana hati. Akan sangat baik kalau semua orang hidup harmonis. Bab 65 memesan Hotel Four Seasons. Apanya yang cium-cium? Ya ampun, cepat tidur sana. Ini sudah larut malam. Ujar Angel tampak malu. Dia pun hendak tidur setelah selesai berbicara. Valentino tertawa tidak berdaya. Dia benar-benar kehabisan akal dengan Angel. Namun tepat saat Valentino berbaring, Angel tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan berujar sambil menatap Valentino. Tutup matamu. Untuk apa? Tanya Valentino sedikit kebingungan. Kubilang tutup ya tutup saja. Sudahlah kalau tidak mau tutup.
Sahut Angel sambil cemberut. Valentino tertawa pelan, kemudian menutup matanya. Angel menunggu selama beberapa saat, lalu merangkak turun dan pelan-pelan menghampiri Valentino. Angel menjulurkan tangannya yang mungil dan melambai di depan mata Valentino untuk melihat apakah pria itu hanya berpura-pura sedang menutup mata atau tidak. Akan tetapi, Valentino hanya bergeming. Dia tidak mengatakan apapun dan matanya menutup rapat. Angel mendadak merasa terpesona saat melihat wajah Valentino dari dekat. Sebenarnya pria satu ini sangat tampan, ya. Kenapa dia sama sekali tidak menyadarinya sebelumnya? Rupa Valentino tidak bisa dibilang merupakan tipe ideal semua orang, tapi tetap saja dia sangat tampan. Saat ini, napas Valentino yang tenang dan hangat berembus mengenai pipi Angel, membuat jantung wanita itu terus berdebar-debar. Lalu, Angel menutup matanya dan wajahnya mendekat. Dia mengecup wajah Valentino dengan cepat dan kabur meninggalkan sisi pria itu. Gerakan Angel seperti seekor capung yang meluncur di atas permukaan air. Dia hanya menyentuh dengan ringan sebelum bergegas pergi menjauh. Namun bagi Angel, ini sudah merupakan sebuah langkah besar dalam sejarah. Valentino sebenarnya sudah bisa merasakan pergerakan Angel yang mendekat ke arahnya. Dia baru perlahan-lahan membuka matanya setelah Angel berhenti di sisinya dan menciumnya dengan secepat kilat. Jantung Valentino seolah-olah berhenti berdetak untuk sesaat begitu merasakan sensasi yang ditinggalkan oleh bibir Angel. Aku sudah menepati taruhannya, ujar Angel dengan suara yang sangat kecil. Sepertinya masih belum terasa apa-apa, ujar Valentino sambil mengusap-usap wajahnya. Kamu? Angel tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Wajahnya pun merona merah dan dia memutuskan untuk mengabaikan Valentino. Valentino tersenyum kecil dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Apa yang terjadi barusan sudah merupakan sebuah perkembangan sangat besar bagi Angel. Sebelumnya Valentino bahkan tidak berani membayangkan hal semacam ini karena ini merupakan sesuatu yang mustahil. Selain itu, dia tidak ingin memaksa Angel dalam hal apapun. Dia ingin suatu saat nanti wanita itu membuka hati secara alami terhadapnya. Keesokan harinya, Angel pergi sendirian untuk menemui Chloe yang mengundangnya. Sikap Chloe terhadap Angel sudah kembali seperti sebelumnya, sepertinya dia sudah melupakan semua hal buruk yang terjadi. Valentino sudah memberitahu Angel untuk memberi jarak antara dirinya dengan Chloe dan Angel pun mendengar nasihatnya. Jadi sekarang, dia tidak akan mencurahkan segenap hatinya kepada Chloe seperti sebelumnya meski kini mereka sudah berbaikan. Angel, sebenarnya seperti apa identitas Valentino itu? Tanya Chloe dengan santai sambil menyesap teh susunya. Angel sedikit menghela napas dalam hati. Dia juga bukan orang bodoh, jadi dia sudah bisa menduga bahwa inilah alasan kenapa sikap Chloe terhadapnya berubah. Chloe secara alami memandang rendah Angel dan suaminya sebelumnya karena Valentino tidak memiliki pencapaian apapun. Akan tetapi, sekarang situasinya sudah berbeda. Chloe mendadak ingin mencari muka karena Valentino kini sudah menjadi terkenal di kota Neo. Bukan seperti apa-apa, dia hanya mengenal seseorang dari Maple Real Estate. Jawab Angel dengan ambigu. Chloe terus berusaha mencari tahu. Benar-benar tidak ada? Jangan-jangan dia memiliki semacam identitas rahasia, tapi tidak memberitahumu. Benar-benar tidak ada. Valentino dulunya adalah seorang yatim piatu, mana mungkin dia punya identitas atau semacamnya. Kata Angel sambil menggeleng. Oh. Chloe mengangguk dengan penuh arti. Dia merasa lega. Baguslah kalau Valentino tidak memiliki latar belakang apapun yang mengerikan. Kalau tidak, Valentino bisa mencari 10.000 alasan untuk membuat perhitungan dengannya terkait dengan semua yang telah Chloe perbuat terhadap pria itu sebelumnya. Chloe pun memandang Angel dengan raut wajah yang meminta maaf. Angel, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati atas semua perbuatan burukku kepadamu. Saat itu, aku hanya sedang marah. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, aku juga melakukan hal yang salah. Tidak apa-apa, yang berlalu biarkanlah berlalu. Sahut Angel sambil tersenyum meski dia sebenarnya masih merasa tersinggung di dalam hati. Dia sama sekali tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. Tapi Chloe berulang kali salah paham terhadapnya. Tidak peduli seberapa baik hatinya Angel, tetap saja dia merasa sedikit kesal. Angel tidak mau terlalu menganggap Chloe adalah orang yang seburuk itu karena dia mengingat perasaannya terhadap wanita itu dulu. Akan tetapi, bukan berarti Angel adalah orang bodoh hanya karena dia merasa berat hati. Dia juga bisa melihat seberapa banyak masalah yang telah Chloe lakukan. Chloe melirik Angel dan mengubah topik pembicaraan. Angel, apa kamu tahu? Ada orang yang memesan hotel Four Seasons. Seluruh hotel dipesan. Angel terdiam sesaat begitu mendengarnya. Dia benar-benar tidak tahu tentang persoalan ini. Wah, bisa memesan hotel Four Seasons itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Harga kamar dengan kualitas paling rendah di hotel Four Seasons saja senilai 1,616 ribu per malam dan itu hanya sekedar untuk tidur. Hotel Four Seasons menyediakan layanan untuk makan, minum, dan bersenang-senang. Semuanya ada di sana. Bahkan katanya semua koki yang dipekerjakan adalah mereka yang berbintang 5. Kalau semua itu dipesan, berarti uang yang dikeluarkan pasti sekitar miliaran atau beberapa puluh miliar, bukan? Siapa yang memiliki uang sebanyak itu? Angel juga merasa terkejut. Entahlah, aku juga dengar dari Hawik. Katanya seorang tuan muda kaya raya. Kamu juga pasti tahu bahwa Hawik memiliki banyak teman. Nah, ada temannya yang bekerja di Hotel Four Seasons. Chloe tidak lupa untuk menyombongkan koneksi yang Hawik miliki selagi berbicara.
Untuk apa dia memesan seluruh hotel? Mau bersenang-senang? Angel sedikit kehabisan kata-kata. Dia tidak bisa memahami dunia para orang yang memiliki uang. Kemungkinan besar akan ada acara pengakuan perasaan yang super mewah. Sahut Chloe dengan maksud yang misterius. Sorot pandangan Chloe penuh kerinduan saat dia berujar begitu seolah-olah perihal ini ada hubungannya dengannya. Pengakuan perasaan? Angel kembali terdiam untuk sesaat, raut wajahnya kemudian berubah menjadi lebih muram. Ah, dia langsung paham. Kejadian ini pasti perbuatan Tuan Muda Wijaya dari keluarga Wijaya di kota Miracle itu. Bukankah Kiara terus mengatakan bahwa Tuan Muda Wijaya akan segera datang ke kota Neo dan menikahinya? Sekarang sepertinya ucapan Kiara itu benar. Tuan Muda Wijaya yang misterius itu akan segera muncul. Angel, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk seandainya aku menjadi nyonya muda suatu saat nanti. Ujar Chloe tiba-tiba di saat Angel sedang sibuk berpikir. Angel sontak terdiam. Chloe, memiliki hubungan apa dengan perihal ini? Bukankah Hawik adalah kekasihmu? Kalau kamu menjadi nyonya muda, jangan-jangan Hawik juga adalah seorang tuan muda dari keluarga tertentu? Tanya Angel karena dia benar-benar tidak mengerti. Chloe balas mencibir ketika melihat raut wajah Angel yang kebingungan. Kamu masih belum tahu, ya? Sepertinya Hawik terlalu banyak minum saat terakhir kali berada di bar jazz, jadi dia harus membayar semua pesanan pelanggan. Chloe menjawab dengan nada suara yang terdengar agak tidak senang, sedangkan Angel tidak bisa berkata-kata begitu mendengarnya. Bukankah itu adalah hasil perbuatan Valentino? Akan tetapi, Angel tidak akan mengutarakannya. Kalau tidak, entah akan jadi sebesar apa rasa benci Chloe dan Hawik terhadap Valentino. Chloe sama sekali tidak menyadari ada yang aneh dalam respon Angel dan berkata lagi. Kemudian Hawik mengatakan bahwa dia tidak punya uang, tapi orang-orang di Burgess tidak mengizinkan kami pergi. Mereka bahkan memintaku untuk menjadi penuang anggur demi membayar utang. Tepat pada saat itulah dia muncul. Ujar Chloe dengan raut wajah yang mendadak nampak gembira. Siapa yang muncul? Tanya Angel dengan bingung. Bab 66 menyamar. Orang yang diutusnya muncul, kemudian mereka langsung menolong kami. Kamu tidak tahu kalau Burgess bersikap sangat sopan pada kamu. Jawab Chloe sambil mendecakkan lidah. Siapa orang yang kamu maksud? Angel merasa bingung. Bukankah masalah ini diatur Valentino juga? Saat itu Valentino berkata pada Angel kalau dia akan menangani hal ini dan meminta Angel untuk tidak perlu khawatir. Jadi, Angel mengira Chloe dan lainnya diselamatkan oleh Valentino, tapi sekarang Chloe mengatakan orang lain. Apa maksudnya? Dia adalah bos Maple Rain Real Estate, tuan muda keluarga Wijaya dari kota Miracle, Tuan Muda Wijaya. Jawab Chloe dengan bangga. Angel langsung tercengang. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan bukan Valentino yang mengutus orang untuk menyelamatkan Chloe dan lainnya. Kenapa tiba-tiba menjadi tuan muda dari keluarga Wijaya kota Miracle? Bukankah Tuan Muda Wijaya dari keluarga Wijaya kota Miracle sudah memberi keluarga Kusuma hadiah pernikahan? Kenapa dia tiba-tiba mempunyai hubungan dengan Chloe? Mungkin dia adalah teman Valentino, Tuan Muda Wijaya yang misterius dari keluarga Wijaya kota Miracle. Tuan Muda Wijaya yang misterius itu dengan Valentino bersama-sama marga Wijaya. Sebenarnya mereka berdua memiliki hubungan apa? Sekarang Angel merasa sangat pusing dan perasaannya berkecamuk. Dia tidak bisa berpikir dengan tenang. Chloe, ceritakan padaku apa yang terjadi. Kata Angel dengan serius kepada Chloe. Chloe melirik Angel. Dalam hati dia berpikir, Tuan Muda Wijaya menyelamatkanku. Kenapa kamu yang antusias? Saat itu Tuan Muda Wijaya mengutus orang untuk menyelamatkan kami. Tapi Hawik tidak mengenal Tuan Muda Wijaya. Jadi menurutmu kenapa dia juga menyelamatkan Hawik? Alasannya cuma satu. Tuan Muda Wijaya mengutus orang untuk menyelamatkanku. Tapi dia hanya sekalian menolong Hawik juga. Ternyata Tuan Muda Wijaya diam-diam melindungiku. Aku sangat tersentuh. Ujar Chloe dengan emosional. Angel, sekarang satu hotel Four Seasons sudah dipesan. Menurutmu selain Tuan Muda Wijaya, siapa yang segini kaya? Aku rasa hari itu Tuan Muda Wijaya pasti mau membawaku ke hotel untuk menyatakan perasaannya. Angel tercengang menatap Chloe. Saat ini raut wajah Chloe yang terlihat mendambakan sama persis dengan ekspresi Kiara dan perempuan lainnya. Apakah menikah dengan orang kaya lalu menjadi nyonya muda adalah hal yang sangat membahagiakan? Setidaknya menurut Angel, perasaan lebih penting daripada harta. Kalau Angel, dia pasti tidak akan langsung memutuskan ingin menikah dengan pria yang dia bahkan belum pernah bertemu. Tuan Muda Wijaya ini menarik sekali. Kalau dia menyukaimu, dia bisa langsung memberitahumu untuk apa bersikap misterius. Kata Angel. Kini dia sangat bingung. Tuan Muda Wijaya sebenarnya ingin menikah dengan wanita dari keluarga Kusuma atau menyatakan perasaannya kepada Chloe. Chloe langsung mengernyit, dia dengan tidak senang berkata. Angel, kamu tidak boleh mengatai Tuan Muda Wijaya. Sekarang posisi Tuan Muda Wijaya di hati Chloe sangat tinggi. Sedangkan sejak awal Chloe sudah melupakan Hawik. Chloe tertawa sinis dalam hati. Angel benar-benar konyol. Dia mau mengatai Tuan Muda Wijaya karena dia tidak bisa mendapatkannya. Ya. Dia tahu Tuan Muda Wijaya tidak mungkin menyukainya karena dia sudah bersuami. Jadi dia ingin berkata buruk tentang Tuan Muda Wijaya. Angel melihat Chloe sangat obsesi dengan Tuan Muda Wijaya. Jadi dia hanya menghela napas dan tidak berkata apa-apa lagi. Ya. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Angel. Dia tidak mempunyai hak untuk mengatakan apapun. Angel, apa nanti kamu sibuk? Kalau tidak, temani aku jalan-jalan, ya? Aku harus berdandan secantik mungkin. Aku mau beli beberapa baju bagus lalu menunggu Tuan Muda Wijaya di rumah.
Mata Chloe berseri-seri seperti orang yang sedang jatuh cinta. Angel terdiam untuk sesaat, kemudian dia menganggukkan kepala dan berkata, "Oh, oke. Ayo, kebetulan aku mau beli beberapa barang juga." Beberapa hari lagi adalah ulang tahun pernikahan ketiga Angel dan Valentino. Ulang tahun pernikahan ketiga mereka kali ini sangat bermakna, jadi tahun ini dia ingin memberikan Valentino sebuah hadiah. Angel pasti tidak akan melakukan ini untuk ulang tahun pernikahan mereka yang sebelumnya, tapi tahun ini berbeda. "Oke, aku tahu satu toko yang kebetulan baru buka di pusat kota. Ayo, kita ke sana sekarang juga," kata Chloe sambil berjalan. Dia juga menantikan untuk bertemu dengan Tuan Muda Wijaya yang misterius. Di sisi lain, di toko merek internasional Chanel yang terletak di pusat kota Neo, Valentino memarkir mobilnya di depan pintu, kemudian dia mengamati toko tersebut sejenak. Toko ini miliknya, lebih tepat adalah ini bisnis pribadi Valentino, tidak ada hubungannya dengan keluarga Wijaya. Semalam Hendrik telah memberikan Valentino selembar daftar yang berisi dengan toko-toko yang mereka buka di kota Neo. Valentino diam-diam membangun toko-toko ini dari keluarga Wijaya. Sedangkan perusahaan yang mengurus semua toko ini juga dari satu perusahaan yang sama. Semua ini adalah persiapan pertama Valentino demi nanti kembali ke keluarga Wijaya. Hari ini Valentino akan bertemu dengan Danu untuk melihat bagaimana dengan perkembangan pusat kebugaran. Mereka juga akan membahas rencana berikutnya. Awalnya Valentino sudah bersiap-siap untuk pergi, tapi kemudian dia kepikiran ada satu toko yang dibuka di sini. Jadi Valentino sekalian mendatanginya. Tentu saja dia hanya akan melihat-lihat. Dia juga ingin membeli beberapa baju untuk Angel. Selama 3 tahun ini, Angel hanya memakai setelan kerja dan pakaian kasual. Dia sama sekali tidak pernah memakai pakaian kelas atas begini. Valentino merasa kalau Angel memakai pakaian kelas atas yang indah ini, dia pasti akan bertambah cantik. Seorang wanita cantik menyambut Valentino lalu berkata sambil tersenyum, "Selamat datang di Chanel, apa ada yang bisa saya bantu?" Ketika wanita itu melihat Valentino, dia agak terkejut karena Chanel adalah merek terkenal untuk wanita dan mayoritas yang datang ke toko adalah wanita. Meskipun ada laki-laki yang datang, biasanya mereka datang bersama pacar. Benar-benar jarang ada laki-laki yang datang sendirian seperti Valentino. "Aku lihat-lihat dulu." Valentino menganggukkan kepalanya, kemudian berjalan masuk. Dia tidak berusaha untuk menyembunyikan identitasnya karena itu sama sekali tidak perlu. Valentino datang sebagai pelanggan, dia mau merasakan pelayanan dan permasalahan segala aspek toko. Toko-toko di kota Neo berbeda dengan Maple Rain Real Estate. Maple Rain Real Estate adalah milik keluarga Wijaya, sedangkan toko-toko ini adalah bisnis pribadi Valentino yang dia diam-diam bangun. Tentu saja Valentino akan lebih memperhatikan bisnis pribadinya sendiri. "Kalau dipikir-pikir, ini termasuk aku sedang menyamar juga." Valentino menggelengkan kepala lalu melangkah masuk ke dalam toko. Beberapa saat kemudian, Chloe membawa Angel ke toko baju bermerek yang baru dibuka. "Ini toko baru Chanel, semua barang di dalam adalah barang asli dan internasional. Temanku bilang mereka sedang ada diskon." Chloe menarik Angel dengan wajah berseri-seri. Angel agak ragu-ragu. Dia tidak ingin ke toko seperti ini, dia juga tidak mempunyai nyali untuk memasuki toko ini. Chanel adalah merek internasional, walaupun mereka sedang ada diskon, Angel tetap tidak sanggup untuk membelinya. Meskipun sekarang dia adalah manajer umum grup Kusuma, keuangannya masih dikendalikan oleh Bobby. Kini Angel masih hanya menerima gaji bulanan yang sebanyak beberapa juta, dia baru akan mendapatkan bonusnya pada akhir tahun. Lagi pula, Angel juga tidak tahu apakah tahun ini dia akan mendapatkannya. Dia sudah bekerja di grup Kusuma selama 3 tahun, tapi dia tidak pernah mendapatkan 1 sen bonus pun. "Bagaimana kalau kamu masuk sendiri? Aku mau beli yang lain," bisik Angel.